Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, dalam halaqah yang keempat ini saya akan lanjutkan tentang pembagian hadis dhaif menjadi dua bagian. Yang pertama, dhaif munjabir alias dhaif yang masih bisa diperkuat, dan yang kedua adalah dhaif ghairu munjabir alias yang tidak bisa diperkuat. Perlu diketahui bahwa ada kalanya suatu hadis yang lemah itu masih bisa diperkuat oleh hadis lainnya atau dengan cara lain. Namun ada pula yang sudah tidak bisa diperkuat lagi. Keberadaan hadis yang tidak bisa diperkuat lagi ini dalam kacamata para ahli hadis adalah dianggap tidak ada. Jadi ketika suatu hadis telah mencapai derajat kelemahan yang tidak bisa diperkuat lagi, maka dia dianggap tidak ada. Kapankah suatu hadis tergolong lemah dan kapan dia tergolong palsu atau sampai dianggap sebagai hadis yang palsu? Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya An-Nukat, hadis dhaif yang munjabir yang masih bisa diperkuat pada dasarnya bukanlah hadis yang penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipastikan tidak benar. Sekali saya ulang, hadis dhaif yang munjabir yang masih bisa diperkuat pada dasarnya bukanlah hadis yang dipastikan dia bukan berasal dari Nabi. Namun dia adalah hadis yang penisbatannya kepada Nabi SAW masih diragukan kebenarannya. Ada kemungkinan benar, ada juga kemungkinan salah. Contohnya, hadis yang mata rantai periwayatannya tidak tersambung. Ada rantai yang terputus pada sanadnya. Demikian pula yang tergolong hadis yang masih bisa diperkuat adalah hadis yang di sana terdapat seorang perawi yang buruk hafalannya, atau terdapat seorang perawi yang tidak akurat dalam meriwayatkan suatu hadis. Nah, dalam rangka berhati-hati, semua hadis yang mereka riwayatkan tadi dianggap sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Akan tetapi, kelemahan ini masih bisa ditanggulangi dengan adanya hadis lain yang diriwayatkan dari jalur berbeda, namun redaksinya masih semakna. Adapun hadis yang dianggap dhaif ghairu munjabir atau tidak bisa diperkuat lagi ialah bila terdapat pada hadis tersebut alasan-alasan yang menguatkan kemungkinan salahnya hadis tersebut, alias adanya perawi yang salah dalam meriwayatkan hadis ini. Contoh hadis yang tergolong dhaif ghairu munjabir yang tidak bisa diperkuat adalah hadis yang padanya terdapat perawi yang tersangka sebagai pendusta atau muttaham bil kadzib. Seorang perawi dikatakan sebagai tersangka pendusta bila mana dalam kesehariannya dia sering berbohong, akan tetapi belum terbukti dia sengaja berbohong atas nama Nabi. Ya, ketika seseorang dikenal suka bohong dalam ucapan sehari-harinya, kemudian dia meriwayatkan suatu hadis, walaupun tidak pernah terbukti dia berbohong atas nama Nabi, memalsukan hadis, maka hadisnya sudah tergolong sangat lemah, matruk. Ya. Karena apa? Ada alasan yang sangat kuat untuk tidak mempercayai hadis orang tersebut karena dia sehari-hari biasa berbohong. Contoh lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat buruk hafalannya, sayyi'ul hifdz, atau seorang perawi yang sering lalai, katsirul ghaflah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah hafalannya dengan matan atau sanad yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih thiqah atau perawi lain yang thiqah. Jadi dia seorang perawi yang dhaif meriwayatkan sebuah hadis, sanadnya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, atau matanya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka otomatis hadisnya perawi yang dhaif ini dianggap mungkar
tidak bisa diperkuat. Karena hanya ada dua kemungkinan. Hadis tersebut benar atau salah. Dan kemungkinan salahnya dia jauh lebih besar daripada kemungkinan benarnya dia. Nah, dalam kasus seperti ini, maka hadis-hadis tersebut tergolong sebagai hadis yang lemah dan tidak dapat diperkuat. Jadi kalau kita simpulkan, faktor yang menjadikan suatu hadis tergolong ke dalam hadis dhaif ghairu munjabir alias dhaif yang tidak bisa diperkuat terbagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah hal-hal yang menguatkan kemungkinan salahnya penisbatan hadis tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik salah dari segi sanadnya maupun salah dari segi matannya. Dan faktor kedua adalah hal-hal yang membuktikan bahwa hadis tersebut memang keliru, baik dari segi sanadnya maupun dari segi matannya. Inilah yang kami maksud dengan hadis lemah, yang insya Allah kaidah-kaidah dalam mengenalinya akan kita bahas dalam seri-seri berikutnya dari kajian ini. Adapun hadis palsu, menurut para ahli hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sudah tergolong pendusta. Kapankah seorang perawi dikatakan sebagai pendusta? Yakni bila terbukti dia pernah sekali saja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia pernah sekali saja memalsukan hadis Nabi, maka langsung dia mendapatkan gelar sebagai kadzdzab alias pendusta, dan otomatis semua hadis yang diriwayatkannya dianggap sebagai hadis palsu. Dan para ulama memiliki gelar-gelar selain kadzdzab, mereka juga mengatakan wadda', ya, pemalsu hadis, atau yarwil maudu'at, atau yada'ul hadis, memalsukan hadis, atau dajjal, dan lain sebagainya. Jadi itulah perbedaan antara hadis lemah yang terbagi menjadi dua, munjabir dengan ghair munjabir, dan hadis maudhu alias hadis palsu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.